Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kudus, yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat tiada terputus, petunjuk di jalan yang lurus, hati yang tulus, meski dibisiki teman, pinjam dulu 100. Kedua kalinya, sholawat beribu-ribu salam, semoga tercurah limpahkan kepada putra gurun pasir, yang mana Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh terjungkir. Beliaulah Nabi terakhir. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemuda adalah aset terpenting bagi agama, bangsa, dan juga negara. Karena pemuda bukan hanya segala harapan regenerasi, akan tetapi adalah sebuah bibit-bibit yang akan meneruskan sebuah peradaban hingga akhir zaman. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama besar Mesir kontemporer, mengatakan, jika ingin melihat suatu negara di masa depan, maka lihatlah pemudanya hari ini. Dan Syekh Mustafa Al-Hulyani, seorang tokoh Mesir, mengatakan dalam syairnya, Inna fi yadis syubban amral ummati wa fi aqdamiha hayataha, bahwa di tangan para pemuda lah urusan dan kehidupan umat ini digenggam, dan di kaki-kaki mereka lah hidup dan matinya umat ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi muda memang generasi dambaan. Tapi, apakah untuk menjadi dambaan hanya cukup sekedar muda? Tentu tidak, teman-teman. Menjadi generasi dambaan bukan pemuda yang hobi rebahan, yang langsung meleot karena cinta-cintaan, yang baper karena buaya menebar rayuan, bukan juga pemuda yang lena-lena akan tipu dunia, yang hanya berpikir kesenangan sementara, yaitu harta, tahta, dan juga follower sosial media. Menjadi dambaan adalah pemuda yang kepadanya tertuju panas-panas syahwat, tapi ia pakai perisai syariat, yang kepadanya maksiat disuguhkan, tapi ia pakai payung iman, yang kepadanya ditawarkan gemerlap dunia, tapi dia pakai pelindung takwa. Ya Allah. Teman-teman, menjadi dambaan butuh keberanian untuk memegang teguh ajaran syariat Islam, sebagaimana kisah Ashabul Kahfi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayat. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad cerita mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Teman-teman, mari kita kilas balik pemuda zaman dulu dengan pemuda zaman sekarang. Jika dulu saat muda, Tariq bin Ziyad melakukan Andalusia, Salahuddin Al-Ayyubi melakukan Palestina, Muhammad Al-Fatih melakukan Konstantinopel yang adidaya, pemuda zaman sekarang malah sibuk melakukan calon hati mertua. Betul apa betul? Maka, jika pemuda tidak disibukkan dengan memikirkan kegelisahan umat, maka musuh-musuh Islam akan merusak pemuda dengan kegelisahan panjang berbungkuskan angan-angan, yang artinya sigap dalam urusan dunia namun lalai dalam urusan akhirat. Dan ulama salafus soleh di dalam kitab Nashaihu Diniyah mengatakan, mantola amaluhu sa'a amaluhu, yang artinya barang siapa yang memiliki angan-angan yang panjang, maka jelek amalnya orang itu. Teman-teman, kalian pemuda Islam, tapi senang hura-huraan, malas baca Al-Quran, ngantuk saat dengar kajian, sungguh tak ada kemauan.
Ayo dong semangat ngaji, bisa jadi penerus peradaban, bisa jadi generasi dambaan, bonus jadi mantu idaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadi pemuda yang beriman, berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, jauh dari maksiat kepada Allah dan dekat dengan Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Wallahu muwafiq, aqwamut thoriq, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.